Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang industri sabun dan deterjen. Saya sebagai moderator di sini dan untuk industri sabun akan dibacakan oleh Puput. Mohon izin share screen terlebih dahulu. Untuk industri sabun dan deterjen, langsung saja yang pertama yaitu industri sabun. Nah, industri sabun di sini adalah merupakan garam alkali dari asam lemak dan dihasilkan menurut reaksi asam basa. Basa alkali ini yang biasa digunakan yaitu adalah NaOH. Sedangkan pasar dan konsumennya yaitu meliputi untuk membersihkan badan, mencuci peralatan rumah tangga, mencuci pakaian, membersihkan bahan-bahan porselen. Nah, ini adalah merupakan reaksi saponifikasi. Apa sih reaksi saponifikasi itu? Reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolisis antara basa-basa alkali dengan asam lemak yang menghasilkan gliserol dan garam yang disebut sebagai sabun. Nah, ini yang di bawah ini gambar merupakan reaksi dari saponifikasi. Trigliserida ditambah dengan sodium hidroksid atau NaOH di sini menghasilkan gliserol dan sabun. Selanjutnya yaitu untuk deskripsi proses pembuatan sabun. Proses pembuatan sabun yaitu yang pertama, bahan baku merupakan trigliserin masuk ke dalam kolom hidrolizer. Dengan penambahan katalis akan terjadi proses hidrolisis dengan ditambahnya uap air panas yang masuk pada suhu 230 sampai 250 derajat Celcius dan tekanan 40 sampai 45 atmosfer. Sehingga gliserin terpisah menjadi asam lemak dan gliserol, dan reaksi yang terjadi yaitu yang di bawah ini. Selanjutnya yaitu asam lemak terbentuk lalu dimasukkan ke dalam flash tank agar suhunya naik dan asam lemak yang dihasilkan menjadi lebih pekat. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom high vacuum still untuk didistilasi. Pada proses ini, asam lemak akan menguap, sedangkan zat yang tidak diharapkan akan keluar melalui bawah kolom. Selanjutnya yaitu uap asam lemak yang terbentuk kemudian dilewatkan ke dalam cooler sehingga dihasilkan asam lemak yang terbentuk pasca murni. Lalu produk ini disimpan dalam holding tank. Kemudian asam lemak dipompakan ke dalam mixer, lalu ditambahkan NaOH dan diaduk dengan kecepatan tinggi, sehingga terjadi proses saponifikasi atau penyabunan. Reaksinya yaitu berikut ini. Selanjutnya yaitu lalu dimasukkan ke dalam blender dengan kecepatan rendah agar campuran homogen. Pada blender terjadi pencampuran seperti dengan bahan lain yang dibutuhkan seperti parfum, PCC, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu sabun siap untuk dikemas. Oke, untuk industri deterjen akan disampaikan oleh Islamiatul Rizkiyah. Silakan. Oke,
industri deterjen, yaitu deterjen adalah surfaktan anorganik dengan gugus alkil, umumnya seperti itu, atau garam dari sulfonat atau sulfat berantai panjang dari natrium, yang berasal dari derivat minyak nabati atau minyak bumi, fraksi parafin dari olefin dan olefin. Selanjutnya yaitu bahan baku pembuatan deterjen. Yang pertama, surfak. Oke, saya akan melanjutkan menggantikan Islamiatul Rizkiyah, melanjutkan presentasinya. Di sini ada bahan baku pembuatan deterjen. Surfaktan, surface active agent, berfungsi menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan bahan dan mensuspensikan kotoran yang terlepas seperti las atau mesh. Wilder berfungsi meningkatkan efisiensi pencuci dari surfaktan dengan cara menonaktifkan mineral penyebab kesadahan seperti STTP, asam sitrat, ETA. Kemudian filler berfungsi sebagai tambahan yang tidak mempunyai kemampuan meningkatkan daya cuci, tapi menambahkan kuantitas, seperti sodium sulfat. Kemudian aditiver berfungsi mencegah kotoran kembali ke pakaian atau bisa disebut anti-redosisi, dan untuk membuat produk lebih menarik seperti enzim, CMC, sodium klorida. Next. Kemudian deskripsi proses pembuatan deterjen. Sulfanasi akil benzen dimasukkan terus-menerus sulfanator dengan jumlah yang diperlukan oleh oleum. Suhu harus dijaga sekitar 55 derajat Celcius. Lemak alkohol dengan oleum lebih banyak dimasukkan dalam campuran tersulfanasi. Kemudian dipompa ke sulfater, juga harus beroperasi sekitar 50-55 derajat Celcius. Penetralan produk tersulfonasi sulfat dinetralkan dengan larutan NaOH dan suhunya dikontrol untuk mempertahankan fluiditas dari bubur surfaktan. Bubur surfaktan, tripolifosfat, natrium, dan sebagai besar aditif lain-lain dimasukkan ke dalam Schroeder mixer dengan kecepatan putaran yang tinggi untuk membuat campuran menjadi homogen dan mencegah pembentukan gumpalan. Lanjut. Selanjutnya masuk ke drop tank. Di sini sejumlah besar ATR akan dihilangkan dan pasta dikentalkan oleh reaksi natrium tripolifosfat hidrasi. Campuran dipompa ke atas dan disemprotkan di bawah tekanan tinggi ke dalam spray dryer berlawanan dengan udara panas dari tungku sehingga terbentuk butiran atau granula. Granula kering didinginkan, kemudian diayak di screen untuk menyeragamkan ukuran. Lanjut. Kemudian reaksi sulfonasi dalam pembuatan deterjen. Benzena plus SO3 meliputi H2SO4 menjadi SO3H atau asam benzena sulfonat. Limbah industri sabun dan deterjen dan cara pengolahan akan disampaikan oleh teman saya yaitu Atoilah Al-Farizi. Silakan. Limbah industri sabun dan deterjen dan cara pengolahan. Padatnya pemukiman dan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk serta buangan industri yang langsung dibuang ke
Padan air tanpa proses pengolahan telah menyebabkan percemaran sungai-sungai yang ada dan air tanah dangkal di sebagian besar daerah Indonesia. Industri kecil laundry merupakan salah satu industri yang sekarang sedang banyak dikembangkan di kehidupan masyarakat karena dapat membantu kegiatan rumah tangga. Apabila tidak sempat untuk melakukan pencucian sendiri, maka jasa laundry menjadi salah satu alternatif yang akan digunakan. Namun apabila air limbah yang dihasilkan tidak diolah dengan baik akan menjadi percemaran terhadap lingkungan. Banyak usaha laundry yang membuang air ke limbah langsung ke badan air dan selokan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan maupun dampak bagi lingkungan bahkan bagi kesehatan. Next. Mengingat bahan yang digunakan pada proses pencucian yaitu dengan menggunakan deterjen. Deterjen sendiri memiliki kandungan penyusun yang besar, salah satunya surfaktan yang dapat menimbulkan buih pada proses pencucian dan juga sebagai salah satu bahan yang berbahaya karena surfaktan termasuk zat bersifat toksik. Terdapat 3 parameter yang melebihi angka batas yaitu 3 parameter TSS, COD, dan fosfat. Oleh karena itu perlu adanya pengolahan yang dapat menurunkan kadar parameter tersebut atau kadar maksimum COD di dalam air limbah sebesar 180 mg. Sehingga perlu dilakukan cara pengolahan untuk menurunkan kadar COD. Mengingat COD merupakan parameter yang sering sekali dipakai acuan untuk melihat kondisi air limbah, semakin tinggi kadar COD, semakin tinggi pula air tersebut tercemar. Koagulasi merupakan salah satu pengolahan air limbah yang sering digunakan untuk mengolah air limbah. Dipikir-pikir ya, sing awak merekam video kalau di mute, itu kan lek anu si suarane gak katut, mosok gak katut bisa nih. Hara. Yopo. Lanjut aja gak apa wis, langsung dikumpul mau. Pentingan ono PPT ini wisan. Yo masih gak ada suarane gak apa wis yo. Bebas. Yo wis, ayo Riz. Lanjutlah. Selanjutnya dampak jika ditangani dengan baik, yang pertama memicu terjadinya eutrofikasi air. Eutrofikasi adalah suatu kondisi pesatnya pertumbuhan tanaman eceng gondok dan ganggang. Yang kedua menyebabkan pencemaran air. Kondisi limbah deterjen yang tak terkendali akan menyebabkan percemaran air di got-got yang mengalir ke sungai lalu bermuara di laut. Yang ketiga menyebabkan berbagai penyakit. Berbagai senyawa di deterjen dapat menyebabkan penyakit seperti iritasi kulit, mata, bahkan memicu kanker. Selanjutnya yang keempat, kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan. Plastik pembungkus sabun dan juga minyak bisa menjadi bahaya yang juga mengancam kehidupan. Kebanyakan deterjen yang ada di pasar saat ini dikemas oleh kemasan botol plastik. Next. Wis. Udah. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Saya selaku moderator di kelompok ini. Bila ada pertanyaan bisa langsung japri saja. Oke, di sini lanjut ke materi berikutnya, yaitu industri CPO atau crude palm oil. Lanjut. Pengertian umum industri CPO. Pengertian dari crude palm oil atau disingkat sebagai CPO merupakan minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit Elaeis guineacis Jack Aresaceae
Penggunaan CPO yang beragam sebagai bahan baku pangan ataupun non-pangan berimplikasi pada kebutuhan CPO yang meningkat. Lanjut. Pengertian umum pasar dan konsumen dari industri CPO. Setiap lembaga pemasaran memerankan fungsi pemasaran paling sedikit 3 fungsi. Namun tidak ada lembaga yang melakukan seluruh fungsi pemasaran. Fungsi pembelian dilakukan oleh agen kecil, RAM atau agen besar dan pabrik. Sedangkan fungsi penjualan dilakukan oleh petani, agen kecil, dan RAM atau agen besar. Lembaga pemasaran yang dilakukan sortasi adalah pabrik kelapa sawit atau disingkat sebagai PKS. Di PKS akan disortasi buah yang layak diproduksi atau tidak. Kriteria tanda buah segar atau TBS yang dapat diolah adalah tanda buah segar TBS berada pada tingkat kematangan yang tepat. Apabila tanda buah segar belum matang atau busuk, maka akan dipulangkan kembali ke petani atau agen kecil yang menjualnya. Lanjut, kelas. Tidak. Aku nge-lag. Nah, di sini adalah proses industrinya dari daur ulang limbah dalam setiap tahapan produksi CPO. Ini rangkaian-rangkaian berikutnya bisa dilihat atau di zoom, nanti saya kirimkan file jika diperlukan. Lanjut. Untuk limbah industri dan pengolahannya akan disampaikan oleh Islamiatul Rizkiyah. Silakan. Ya, limbah industri dan pengelolaannya, kelapa sawit mulai dari buah, pelepah, batang, dan limbahnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Pada proses pengolahan TBS akan dihasilkan CPO, kernel, tandan, kosong, misocrop, fiber, cangkang, dan palm oil, mills, effluent, atau disebut foaming. Pada industri refinery akan dihasilkan RBDPO dan PFAD. Pada tahap fraksinasi akan dihasilkan olein dan stearin. Pada industri kernel crushing plant akan dihasilkan palm kernel oil atau PKO dan palm kernel meal atau PKM. Proses pengolahan tandan buah segar kelapa sawit menjadi crude palm oil atau CPO akan menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Khusus berkaitan dengan limbah yang dihasilkan dari hasil pengolahan PKS, diperlukan penanganan dan pemanfaatan kembali produk hasil samping yang dihasilkan agar tidak menjadi beban lingkungan. Produksi limbah pada limbah cair dari pabrik pengolahan kelapa sawit Indonesia. Kecenderungan yang meningkat, hal ini berbanding lurus dengan peningkatan produksi tandan buah segar, yaitu TBS, dan luas area perkebunan kelapa sawit. Saat ini biomasa kelapa sawit seperti pelepah, batang, cangkang, serat, mesocrop, tandan kosong kelapa sawit, dan PKM. Dan pelepah sebagai mulsaf di kebun limbah cair untuk biogas dan land application limbah cair, dan EFB untuk pupuk kompos EFB. Serat mesocrop dan sel cangkang untuk biomas PKM sudah dimanfaatkan sebagai campuran pakan lemak. Lanjut. Dampak limbah industri. Peningkatan produksi dan konsumsi dunia terhadap minyak sawit secara langsung dapat meningkatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pada proses produksi minyak sawit, limbah berwujud padat
cair dan gas dihasilkan dari berbagai stasiun kerja dari pabrik. Setiap ton tandan buah segar atau TBS yang diolah menjadi efluen sebanyak 600 liter. Limbah tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dampak negatif yang ditimbulkan limbah kelapa sawit sangat merugikan dan menjadi masalah bagi lingkungan sekitar bila tidak diolah kembali. Salah satunya adalah munculnya serangga, bau yang sangat menyengat sehingga dapat menimbulkan penyakit dan tidak indah untuk dipandang. Lanjut. Wis tadi 5 menit ya, ayo. Lanjut. Wis. Wis ta? Sampe tok. Wis. Iya. Oke. Oke, untuk materi yang kedua, industri CPO. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Bila ada yang bertanya atau apa, silahkan japri saja ketua saya, yaitu Puput Windiarti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.